Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Kekuatan spiritual yang megah muncul seperti gelombang kuat yang tak berujung saat ia menyapu langit. Itu membawa tekanan yang luar biasa menakutkan yang bergegas menuju pria tua berjubah ungu dengan cara yang seperti kilat. Ruang bergetar dimanapun itu berlalu. Benang-benang garis hitam gelap dengan diam-diam menyebar. Meskipun kekuatan spiritual itu tanpa bentuk atau warna, siapapun yang memiliki kekuatan akan dapat merasakan tekanan menakutkan yang meresap ke langit. Tekanan semacam ini berasal dari jauh di dalam jiwa seseorang, menyebabkan seseorang memiliki perasaan berdebar-debar. Pada saat ini, banyak percakapan pribadi tiba-tiba berhenti. Ekspresi dari beberapa orang yang telah mengejek kesombongan Xiao Yan sebelumnya menegang. Dalam sekejap, mereka tampak sangat lucu. Setelah maju ke kelas Dousong, Xiao Yan saat ini kemungkinan telah mencapai tingkat ke-7 jika seseorang berbicara tentang tingkatan alkemisnya. Selain itu, karena kekuatan spiritualnya yang luar biasa untuk memulai, kemungkinan bahwa dia tidak akan kalah dengan beberapa alkemis tingkat 7 benar. Kekuatan yang menakutkan seperti itu akan secara alami melepaskan tekanan yang luar biasa kuat ketika dilepaskan. Lupakan tentang Zheng Xiu, yang hanya seorang alkemis tingkat 6, bahkan jika dia telah mencapai level alkemis tingkat 7, hasil dari pertarungannya dengan Xiao Yan tidak akan bisa diprediksi. Penatua Chihuo tercengang saat dia menyaksikan kekuatan megah yang menyapu langit. Sesaat kemudian, dia menghirup nafas dalam-dalam. Matanya mengungkapkan ekspresi gemetar saat dia melihat Xiao Yan jarak yang cukup dekat. Suara serak yang membawa ketidakpercayaan perlahan-lahan keluar dari mulutnya. Level 7 alkemis. Kekuatan spiritual adalah kemampuan mendasar yang semua alkemis diandalkan untuk bertahan hidup karena hanya dengan memiliki kekuatan spiritual yang kuat akan seorang alkemis mampu mengendalikan api dan berhasil memperbaiki pil obat. Oleh karena itu, kekuatan-kekuatan spiritual secara langsung terkait dengan tingkat keterampilan seorang alkemis. Banyak orang di dataran tengah mengidentifikasi kesenjangan antara dua alkemis melalui kekuatan spiritual ini. Inilah mengapa Penatua Chihuo mampu mengungkapkan tingkat alkimia Xiao Yan ketika dia merasakan kekuatan spiritualnya. Tentu saja, badai besar meningkat di dalam hati Penatua Chihuo saat ini. Dia tidak pernah berharap Xiao Yan tidak hanya menjadi Dousong, tetapi juga seseorang yang memiliki pencapaian yang mendalam dalam hal keterampilan perbaikan obat. Tingkat 7, seorang alkemis tingkat 7. Status ini memiliki bobot yang signifikan bahkan di wilayah dataran tengah. Perlu diketahui bahwa seorang alkemis tingkat seperti itu mungkin tidak berada di puncak dalam menara pil, tetapi pasti dianggap sebagai eksistensi tertinggi. Selain itu, hal yang benar-benar mengejutkan Penatua Chihuo adalah usia Xiao Yan. Bahkan dengan pengalamannya, ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang alkemis tingkat 7 muda di sepanjang hidupnya. Bakat seperti itu di kedua doki dan perbaikan pil bisa benar-benar digambarkan sebagai monster. Orang tua Zheng Xiu itu akan bernasib sial kali ini. Dia berani jadi sombong. Sementara Penatua Chihuo merasa menyesal atas Zheng Xiu, penyesalan di hati Zheng Xiu lebih dari 10 kali lebih besar dari apa yang dirasakan sang penatua baginya. Tentu saja, siapapun yang menghadapi kekuatan spiritual yang megah, yang menuju mereka dari segala arah, tidak akan tampak tenang. Wajah Zheng Xiu benar-benar berubah putih pada saat ini. Matanya samar-samar mengungkapkan kebodohan dan ketakutan. Menjadi seorang alkemis, dia bahkan lebih sensitif terhadap kekuatan spiritual.
Kekuatan megah yang menuju ke arahnya menyebabkan dia merasa seolah-olah dia dihadapkan dengan lautan yang luas. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang hanya dia rasakan dari beberapa sesepuh di Menara Pil. Selain itu, para tetua semua memiliki reputasi besar di seluruh wilayah dataran tengah tanpa kecuali. Namun, orang yang memberinya perasaan seperti itu kali ini bukanlah para tetua dari Menara Pil. Sebaliknya, itu adalah pria muda yang tampak berusia 20-an. Seorang alkemis tingkat 7. Bagaimana mungkin? Ekspresi gila, kejam melonjak ke mata Zheng Xiu setelah tubuhnya sedikit gemetar. Dia benar-benar tidak percaya bahwa generasi muda ini, yang muncul seperti seorang anak kecil, berada di tingkat ke-7, tingkat yang hanya dilihatnya. Ekspresi kejam baru saja muncul ketika Zheng Xiu dengan cepat mengambil beberapa langkah mundur. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli dengan kata-kata sombong yang telah dia katakan sebelumnya. Dia mengeluarkan raungan lembut dan kekuatan spiritual yang kuat mengalir keluar dari tubuhnya. Ini dengan cepat diaglomerasi menjadi penghalang spiritual yang tak terlihat di depannya. Wush, lupakan tentang mencoba untuk memainkannya, saya trik di depan aku yang lama. Mata Zheng Xiu menatap tajam pada Xiao Yan. Dia dengan dingin berteriak setelah penghalang spiritual terbentuk. Xiao Yan mengangkat matanya di hadapan teriakan Zheng Xiu. Sudut mulutnya diangkat menjadi senyuman mengejek. Zheng Xiu ini hanyalah seorang alkemis tingkat 6, namun orang ini berani memamerkan kekuatan spiritualnya di depannya. Tampaknya seolah-olah Zheng Xiu ini mencari penderitaannya sendiri. Xiao Yan dengan lembut menjentikkan jarinya dan dengan lembut berkata, "Pergi." Kata-katanya baru saja terdengar ketika kekuatan spiritual yang megah, yang menyapu langit, langsung berkumpul. Ini membentuk palu spiritual substansi seperti di depan sejumlah mata terkejut yang tak terhitung banyaknya. Setelah itu, ia jatuh dengan kejam dan dihancurkan oleh penghalang spiritual yang tebal. Blaar, keduanya tiba-tiba bertabrakan dan riak mengejutkan menyebar. Ini segera membuka gulungan di atas tanah terbuka seperti gelombang air. Dalam sekejap, sedikit gemetar muncul di tanah terbuka. Banyak retakan terbentuk. Krak, riak tak terlihat tiba-tiba menyebar dari titik kontak antara palu berat dan penghalang spiritual. Wajah Zheng Xiu juga berubah ungu. Dia pergi keluar untuk manuver kekuatan spiritualnya sebelum menuangkannya ke penghalang spiritual. Istirahat. Xiao Yan mengulurkan tangannya. Dia menunjuk ke Zheng Xiu dari jarak yang sangat jauh. Jarinya menekan udara kosong saat dia tertawa lembut. Kata itu baru saja meninggalkan mulut Xiao Yan ketika energi pada palu berat spiritual tiba-tiba melonjak. Segera, suara retak muncul. Banyak garis retak dengan cepat menyebar di atas penghalang tak terlihat di depan Zheng Xiu dan tatapan kaget lainnya. Ledakan. Blaar. Sementara garis retak menyebar, penghalang spiritual yang runtuh akhirnya tidak mampu menahan serangan kekuatan spiritual yang menakutkan. Ini memancarkan suara bom, berubah menjadi banyak fragmen, dan hancur berantakan. Bro, penghalang spiritual meledak terpisah. Ekspresi Zheng Xiu, yang terhubung dengannya, langsung berubah menjadi putih. Segera, seteguk darah segar diludahkan. Tubuhnya juga terbang kembali seolah-olah dia mengalami pukulan serius. Dia mendarat di tanah dan membentuk bekas luka yang hampir 100 meter sebelum akhirnya berhenti. Seluruh tempat itu sunyi. Banyak mata yang tumpul saat mereka melihat Zheng Xiu yang jatuh ke tanah. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Untuk sesaat, tidak ada yang membuka mulut mereka. Satu serangan, seorang alkemis tingkat 6 dikalahkan hanya setelah satu pertukaran. Terlebih lagi, dia dikalahkan dengan sangat menyedihkan. Orang yang berhasil melakukan ini hanyalah seorang pemuda,
hanya 20 tahun atau lebih. Diam terus sesaat sebelum akhirnya rusak oleh suara seseorang menghirup nafas dingin. Banyak mata membawa api panas ketika mereka meluncur ke pemuda yang bahkan belum melangkah maju. Pada saat ini, semua orang bisa menebak bahwa tingkat orang ini mungkin lebih tinggi dari tingkat Zheng Xiu. Zheng Xiu adalah seorang alkemis tingkat 6. Karena Xiaoyan adalah tingkatan yang lebih tinggi, jawaban untuk levelnya tampak jelas. Tingkat 7. Hanya alkemis dari level ini yang akan mampu mengubah seorang alkemis tingkat 6 menjadi negara yang menyedihkan dalam pertarungan kekuatan spiritual. Orang ini adalah seorang alkemis tingkat 7. Tenggorokan tak terhitung jumlah orang yang terguling. Ekspresi di mata mereka juga menjadi kusam. Level 7 alkemis, ini bukan kelas berat biasa. Seorang alkemis dari level ini pasti akan menjadi eksistensi teratas dalam lembah api yang terbakar atau bahkan menara pil. Cheng Yao dan seluruh klan Cheng tercengang ketika mereka melihat Zheng Xiu yang berbaring di kejauhan tanpa ada yang tahu apakah dia masih hidup. Hanya beberapa saat kemudian mereka menelan seteguk ludah dengan banyak kesulitan. Seorang alkemis tingkat 7. Tubuh mereka tanpa sadar merasa kedinginan ketika mereka bergetar ketika mereka memikirkan hal ini. Seseorang yang memiliki eksistensi semacam itu tidak akan mengalami kesulitan untuk menghancurkan klan Cheng mereka. Yang perlu dilakukannya hanyalah membuka mulutnya dan banyak orang yang sangat kuat akan dengan senang hati bertindak atas namanya. Kemampuan seorang alkemis tingkat 7 untuk mengumpulkan pembantu adalah sesuatu yang tidak ada yang berani meragukan. Klan Liu ini, kapan mereka mengenal seorang alkemis dari level ini? Mengapa aku belum pernah mendengar berita tentang itu? Ekspresi Cheng Yao sangat tidak stabil. Pikiran terbang di sekitar jantungnya. Seorang alkemis tingkat 7 adalah orang penting yang berada di luar apa klan seperti mereka bisa menyewa. Dia tidak bisa mengerti mengapa klan Liu bisa mengundangnya. Jarak yang cukup dekat dari Cheng Yao, Liu Qing, Liu Fei, dan yang lainnya juga melihat Zheng Xiu di tanah di kejauhan dengan mulut terbuka lebar. Kelompok Liu Qing merasakan semacam perasaan konyol ketika Zheng Xiu tidak dapat menahan satu pertukaran dengan Xiao Yan. Itu adalah alkemis tingkat 6. Level 7 alkemis. Dua pria tua berambut putih di belakang Liu Qing perlahan menghirup nafas udara saat ini. Nada mereka mengandung sukacita yang tidak dapat ditekan ketika mereka bertanya, "Tuan ini adalah seorang alkemis tingkat 7. Kepala klan, apakah dia benar-benar temanmu?" Hati Liu Qing tanpa sadar merasa bangga ketika dia mendengar ketidakpercayaan dalam nada suara mereka. Kedua orang tua ini mungkin tetua dari klan, tetapi mereka selalu keberatan dia terpilih sebagai kepala klan. Hari ini, ia bisa secara kebetulan menggunakan wajah Xiao Yan untuk meredam semangat mereka. Liu Qing mungkin merasa bangga di hatinya, tetapi ekspresinya tidak berubah. Dia menjawab dengan suara lemah, "Jika dia bukan temanku, apakah kalian berdua berpikir bahwa orang lain akan campur tangan?" Kedua sesepuh tersenyum malu ketika mereka mendengar ini. Namun, mereka tidak membalas. Jika Liu Qing benar-benar memiliki teman alkemis tingkat 7, itu pasti akan membawa sukacita besar bagi klan Liu. "Senior ini, bolehkah aku tahu jika ada hasil akhir untuk pertandingan ini?" Xiao Yan melambaikan lengan bajunya dan kekuatan spiritual yang megah, yang menyebar ke langit, langsung menghilang. Dia melihat ke Penatua Chi Huo yang bertanya sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, mata Penatua Chi Hu dengan cepat menarik diri dari Zheng Xiu di kejauhan, yang nasibnya tidak diketahui. Senyum langka muncul di wajahnya saat dia mengangguk. "Kekuatan teman muda luar biasa. Kemenangan itu tentu saja milik kamu, hehehe,
hak pengelolaan untuk lubang cacing kota Tianhuang selama 3 tahun ke depan akan menjadi milik klan Liu. Sekian. Ekspresi Cheng Yao telah berubah sangat buruk ketika dia mendengar kata-kata Penatua Chi Huo. Namun, karena status pihak lain, dia hanya bisa mengepalkan tinjunya dengan kuat terlepas dari betapa tidak puasnya dia. Dia dengan ganas melirik Liu Qing. Matanya dipenuhi kemarahan. Meskipun Cheng Yao tahu bahwa situasi telah berbalik karena penampilan Xiao Yan, dia benar-benar mengalami kesulitan membentuk kebencian terhadap seorang alkemis tingkat 7. Ini karena dia jelas mengerti betapa hebatnya kemampuan seorang alkemis tingkat 7 yang dimiliki. Dibandingkan dengan ekspresi jelek Cheng Yao, wajah Liu Qing ditutupi dengan sukacita. Dia menangkupkan tangannya ke arah Penatua Chi Huo saat dia tersenyum dan berkata, "Terima kasih banyak, Penatua Chi Huo." Penatua Chi Huo tersenyum dan melambaikan tangannya. Matanya mendarat di Xiao Yan di samping Liu Qing. Dia dengan cepat melangkah ke depan, menangkupkan tangan, dan tersenyum ketika dia berkata dengan sopan, "Hehehe, bolehkah aku menanyakan tentang nama teman muda?" "Yan Xiao." Xiao Yan tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah Penatua Chi Huo. Teman muda Yan Xiao sudah memiliki pencapaian seperti itu di usianya. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Bolehkah aku tahu orang hebat mana yang merupakan guru teman muda? Penatua Chi Huo tertawa. Terlepas dari bagaimana bakat luar biasa Xiao Yan, itu tidak mungkin baginya untuk mencapai tahap seperti itu jika tidak ada yang membimbingnya. Dia hanyalah seorang pertapa gunung dan tidak dapat dianggap sebagai orang hebat. Xiao Yan tertawa dan mendorong pertanyaan ini ke samping tanpa membuatnya terlihat jelas. Melihat bahwa Xiao Yan tidak ingin berbicara lebih banyak tentang topik ini, Tetua Chi Huo buru-buru menutup mulutnya. Dia mungkin penatua dari lembah api yang terbakar, tapi dia hanya ahli dosong. Dia masih mempertahankan nada sopan kepada seorang alkemis tingkat 7. "Hahaha, Liu Qing, lubang cacing kota Tianhuang akan dikelola oleh klan Liu kamu selama 3 tahun mulai hari ini. Yang perlu kamu lakukan adalah menyampaikan penghormatan ke lembah api pembakaran tepat waktu setiap tahun." Mata Penatua Chi Hui meluncur ke Liu Qing saat dia berbicara dengan senyum ramah. Lubang cacing memberikan penghasilan yang sehat. Klan Liu mungkin bisa mendapatkan hak pengelolaan, tetapi mereka harus membayar sebagian dari itu sebagai penghormatan kepada lembah api pembakaran. Ini telah menjadi aturan selama bertahun-tahun. Liu Qing tersenyum dan mengangguk. Dia secara alami menyadari bahwa alasan Penatua Chi Huo bersikap sopan kepadanya adalah karena Xiao Yan. Sudah ada hasil siapa yang akan mengelola lubang cacing. "Hehehe, teman muda Yan Xiao, bolehkah aku tahu jika kamu punya waktu untuk menemani aku yang lama ke lembah api pembakaran?" Penatua Chi Huo menggosok tangannya dan tersenyum saat dia mengajukan pertanyaan kepada Xiao Yan. Misinya adalah untuk menemukan alkemis tingkat tinggi. Sekarang Xiao Yan telah memukuli Zheng Xiu setengah mati. Dia akan berakhir dengan tragedi jika Xiao Yan tidak mengikutinya ke lembah api terbakar. Xiao Yan merenung sejenak ketika dia mendengar ini. Dia cukup tertarik dengan lembah api yang terbakar. Tentu saja, minatnya berasal dari api langit 3 perubahan misterius dan apa yang dinamakan api petir 9 naga. Meskipun Xiao Yan memiliki lebih atau kurang mengesampingkan pikirannya tentang nyala api, dia akan bisa mendapatkan pemahaman yang lebih besar tentang api surgawi jika dia bisa melihatnya. "Boleh aku tahu mengapa lembah api yang terbakar mencari alkemis tingkat tinggi?" Xiao Yan akhirnya bertanya setelah berpikir sejenak. "Hehehe, kepala lembah aku ingin memperbaiki pil obat tingkat tinggi dan membutuhkan kerja sama dari beberapa alkemis tingkat tinggi. Teman muda Yan Xiao, harap diyakinkan bahwa masalah ini tidak akan sulit."
Lembah api yang terbakar akan memberi kamu banyak sekali setelah kamu berhasil. Penatua Chihuo bergegas berkata. Memurnikan pil obat, Xiaoyan menyipitkan matanya. Kekuatan kepala lembah-lembah api terbakar sepertinya tidak lebih lemah dari Feng Xunze. Sebuah pil obat yang dia butuhkan kemungkinan adalah tingkat 1. Itu tidak mudah untuk memperbaiki pil obat dari level ini. Kepala lembah dari lembah api terbakar juga seorang alkemis. Xiaoyan tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya dengan sedikit terkejut. Sebagian besar waktu, penyempurnaan pil bergantung pada kekuatan sendiri. Bagaimana bisa bantuan orang luar berpengaruh? Penatua Chihuo menatap Xiaoyan dengan terkejut ketika dia mendengar ini. Kepala lembah-lembah api yang terbakar bukanlah seorang alkemis. Meskipun dia sangat tertarik pada alkemis, dia tidak dapat menjadi salah satu karena dia tidak memenuhi semua persyaratan. Namun, dia juga orang yang memiliki kemampuan luar biasa. Dengan kemampuannya untuk mengendalikan api, dia mampu mengendalikan api surgawi Tusaring beberapa pil obat. Namun tingkat pil ini tidak terlalu tinggi. Jika dia ingin memperbaiki pil obat tingkat tinggi, dia akan membutuhkan alkemis lain untuk membantunya. Liu Qing di samping mendekati Xiaoyan dan dengan lembut menjelaskan. Xiaoyan tanpa sadar terkejut ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia segera mengklik lidahnya. Seseorang yang bukan alkemis mampu memperbaiki pil obat. Kepala lembah-lembah api yang terbakar ini benar-benar luar biasa. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan mendengar hal semacam itu selama bertahun-tahun ini. Namun, Xiaoyan juga mengerti bahwa itu adalah sesuatu yang bergantung pada api surgawi dan yang ada di kontrol atas api. Tanpa kekuatan spiritual yang indah dari alkemis sejati yang bisa melihat melalui segala sesuatu di dalam pil obat yang disempurnakan biasanya akan memiliki kekurangan kecil. Sepertinya api surgawi lembah api yang terbakar bergantung pada api petir 9 naga. Saat ini masih ada jangka waktu sampai pertemuan pil dilakukan. Mungkin aku bisa mengambil kesempatan ini untuk pergi ke lembah api yang terbakar untuk mendapatkan 2 perubahan lainnya dari api langit 3 perubahan misterius. Xiaoyan bergumam dalam hatinya. Api langit 3 perubahan misterius sangat penting baginya. Jika dia menyelesaikan teknik rahasia ini, kemungkinan kekuatan tempurnya akan melonjak. Haruskah dia bertemu ahli seperti Fei Tian di masa depan? Dia akan bisa melawannya secara langsung. Bagian dalam wilayah pil dipenuhi oleh para ahli. Ini akan menjadi lebih benar selama pertemuan yang menguntungkan. Oleh karena itu, Xiaoyan perlu mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatannya. Karena aku sudah melakukan intervensi, aku tentu tidak akan mundur. Xiaoyan mengambil keputusan di dalam hatinya sebelum berbicara dengan Penatua Chihuo sambil tersenyum. Penatua Chihuo menghela nafas lega ketika mendengar ini. Senyum di wajah lamanya juga meningkat. Dengan gelombang tangannya, seekor burung besar yang terbungkus api terbang dari luar tanah terbuka. Dia menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan saat dia tersenyum dan berkata, dalam hal itu, aku yang lama harus menunggu teman muda di atas. Tubuh Penatua Chihuo bangkit dan segera mendarat di belakang burung besar itu setelah suaranya terdengar. Xiaoyan, apakah kamu benar-benar berencana untuk pergi ke lembah api yang terbakar? Lin Yan di samping buru-buru bertanya ketika dia melihat Penatua Chihuo melompat ke belakang burung besar itu. Dia sadar bahwa Xiaoyan memiliki api langit 3 perubahan misterius. Jika ini ditemukan oleh lembah api yang terbakar, itu mungkin akan menimbulkan masalah. Xiaoyan mengangguk. Seseorang tidak dapat memperoleh apapun jika tidak mengambil risiko. Apalagi, lembah api yang terbakar adalah orang yang membutuhkan bantuannya kali ini. Selama dia pintar,
Seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk mendapatkan versi lengkap Api Langit 3 Perubahan Misterius. Hehehe, aku mendengar bahwa cukup banyak alkemis telah diundang ke lembah api yang terbakar kali ini. Mereka semua memiliki beberapa keterampilan. Jika mereka berhasil dapat membantu kepala lembah-lembah api terbakar menyuling pil obat, aku yakin bahwa hadiahnya akan sangat luar biasa. Dengan reputasi lembah api yang terbakar, mereka tidak akan menganiaya siapapun. Liu Qing tersenyum saat dia memberikan masukannya. Dia memiliki pemahaman yang baik tentang lembah api yang terbakar. Xiao Yan tersenyum. Dia tidak peduli tentang hadiah seperti apa yang ada. Ini akan cukup jika dia bisa mendapatkan versi lengkap dari Api Langit 3 Perubahan Misterius. Lin Yan, kamu harus tinggal di kota Tianhuang selama periode waktu ini. Aku akan kembali setelah aku selesai. Selain itu, Liu Qing, ada sesuatu yang harus aku ganggu. Xiao Yan merenung sejenak sebelum berbicara. Kamu dapat memberitahu aku jika ada sesuatu. Aku bahkan tidak akan cemberut selama aku bisa melakukannya. Liu Qing menepuk dadanya dan berbicara dengan sikap tak terkendali. Bantu aku menyelidiki informasi apapun yang terkait dengan seorang wanita bernama Dokter Peri Kecil di wilayah tengah selama periode waktu ini. Xiao Yan perlahan berkata, selain itu, bantu aku menyelidiki klan. Ada seorang gadis bernama Xin Lan di dalamnya. Xiao Yan tidak tahu bagaimana Dokter Peri Kecil melakukan setelah terpisah untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, Xiao Yan perlu mendapatkan beberapa berita sesegera mungkin. Klan Liu telah berada di wilayah tengah untuk waktu yang lama, kemungkinan bahwa kemampuan mereka untuk mengumpulkan informasi lebih baik daripada miliknya. Adapun Xin Lan, Xiao Yan akhirnya tidak tahu dari mana klan dia. Karena dia telah membuatnya berjanji, Xiao Yan secara alami tidak akan bersembunyi dengan sengaja. Dokter Peri Kecil, Liu Qing menyukai memimpin dagunya dan mengangguk. Dia berkata, aku tidak pernah mendengar nama ini. Namun, aku akan mengirim seseorang ke daerah Pil untuk diselidiki. Sedangkan untuk gadis yang disebut Xin Lan, akan sedikit sulit untuk diselidiki. Dari cara aku melihatnya, ini seharusnya bukan nama belakangnya. Ada banyak klan berbagai ukuran di wilayah tengah. Mencoba menemukan klannya tidak berbeda dengan menemukan jarum di tumpukan jerami. Klannya sepertinya pernah masuk ke kursi menara Pil Penatua. Namun, nama mereka seharusnya sudah dihapus sekarang. Xiao Yan berkata, oh. Ekspresi Liu Qing berubah sedikit ketika dia mendengar ini. Klan yang bisa masuk kursi Penatua Menara Pil bukan faksi biasa. Bahkan jika namanya telah dihapus, kekuatannya pasti akan menjadi sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan klan Liu mereka. Sekarang lingkup pencarian telah sangat berkurang. Baiklah, serahkan masalah ini padaku. Aku akan menyelesaikan masalah ini pada saat kamu kembali. Liu Qing merenung sejenak sebelum menjawab dengan seringai. Xiao Yan mengangguk. Dia akan menyelamatkan dirinya sendiri dari masalah berkeliaran secara acak seperti lalat tanpa kepala. Xiao Yan mengobrol dengan dua lainnya setelah memberikan instruksi yang tepat. Ketika burung merah menyala yang sangat besar di langit memancarkan tangisan yang tajam, Xiao Yan akhirnya menangkupkan tangannya ke Liu Qing dan Lin Yan. Jari-jari kakinya menekan ke tanah saat tubuhnya melompat ke langit. Lin Yan buru-buru berbicara ketika dia melihat Xiao Yan bergerak, hati-hati. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk ke Lin Yan. Tubuhnya segera bergerak dan dia terus mendarat di belakang burung besar. Haha, apakah teman muda Yan Xiao sudah siap? Penatua Chihuo buru-buru berbicara sambil tersenyum ketika dia melihat Xiao Yan muncul. Xiao Yan sedikit tersenyum. Dia menangkupkan tangannya ke Penatua Chihuo dan berkata, Penatua Chihuo, silakan memimpin jalan.
Penatua Chiguo menyeringai, memberi jawaban sopan, dan melambaikan tangannya. Burung besar di bawah kakinya mengeluarkan teriakan tajam. Ini mengepakkan sayapnya yang sangat besar, karena dengan cepat terbang ke arah langit utara di depan banyak tatapan iri sambil membawa angin panas yang liar. Alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.